Banyak cerita-cerita ada orang tua ngirim anaknya ke pesantren nih. Berarti tempat yang memang untuk belajar agama, tapi ternyata pesantren itu tidak sesuai dengan, artinya tidak sesuai dengan syariat yang benar gitu. Diajarkanlah pelajaran-pelajaran yang aneh-aneh. Bahkan santri yang sudah belajar pada mereka itu pulang ke rumah malah bapaknya, ibunya, orang tuanya dianggap Islamnya belum sempurna. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi itu tidak bisa kecuali kita hanya dapat petunjuk dari Allah. Karena itu kalau kita sholat harus dihayati tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dan kita katakan juga ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan mereka orang yang engkau murkai itu ya Allah. Waladhdallin, dan juga bukan jalan mereka orang-orang yang sesat. Itu kita nyatakan pada Allah setiap sholat. 17 kali minimal, karena sholat kita 17 rakaat. Setiap satu rakaat baca Fatihah sekali. Apalagi kalau kita sholat ditambah dengan yang sunnah segala macam. Kalau kita melakukan sholat dengan benar, insya Allah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ya. Jadi sholat inilah sebenarnya yang menyelamatkan kita. Nanti di akhirat dikatakan insaluhat pasaluhat sairam. Kalau diperiksa sholat kita sudah benar, maka yang lain pasti benar. Wa in fasadat fasadat sairam. Kalau sholatnya belum benar, ibadah yang lain juga enggak benar pasti. Nauzubillahi min dzalik. Nah, dari mana kita bisa ibadah dengan benar? Ya dari belajar tadi gitu. Belajar pada siapa? Kepada guru yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan guru yang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, inilah niat kita belajar untuk supaya kita bisa menghilang kebodohan kita, khususnya dalam ibadah kita kepada Allah, supaya benar. Baru yang terakhir dikatakan li ihya'id-din wa ibqa'il Islam. Kita belajar ini adalah tidak lepas daripada kita sedang berjuang fisabilillah untuk mempertahankan dan menghidupkan agama kita. Sebab kalau tidak ada orang belajar agama seperti ini, lama-lama agama tidak ada lagi di tempat kita, karena tidak lagi ada yang mengamalkannya. Lama-lama habis. Jadi Nabi sampai mengatakan orang yang pergi belajar itu wa huwa fisabilillah katanya. Hatta yarji'a. Orang itu adalah dihukumi sedang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah. Kalau orang dalam belajar umpamanya ajalnya ya takdir namanya meninggal, maka pahalanya dapat pahala syahid. Syahidul akhirah. Saking pentingnya dan juga besarnya pahala orang belajar. Karena dia sedang berjuang. Kalau di tempat kita tidak ada kegiatan-kegiatan seperti ini, Masya Allah, na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan kita semakin menyadari tentang pentingnya kita hadir di majlis-majlis seperti ini. Kalau kita nanti umpamanya sebagai orang tua umpamanya ya, memang betul-betul serius gitulah ya, cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, insya Allah anak keturunan kita nanti pasti akan dapat keuntungannya gitu. Sebab ada kata-kata begini, faqidu syai' la yu'ti syai'. Kita kepengen anak kita cinta ilmu, tapi kita sendiri tidak cinta ilmu, ya udah.
Seperti orang nggak punya duit, kepengen bagi orang duit. Dari mana dia punya duit? Ya. Nah, maka itu sekali lagi mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah kembali melanjutkan kegiatan belajar kita, membuka kembali taklim kita di sini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dan bisa selalu hadir di majlis-majlis seperti ini. Dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita insyaallah masih panjang umur bisa ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan nanti. Ya, kemarin kita sudah selesai bulan Ramadan, tentunya setelah kita diberikan pendidikan rohani ya, istilahnya selama di bulan Ramadan itu akan menambah semangat kita. Ya, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya diterima ibadah Ramadan kita ya bekasnya sekarang ini. Semakin semangat belajar, semakin semangat ibadah ya, semakin bersemangat untuk berbuat baik dan sebagainya. Dan mudah-mudahan itu dapat kita wujudkan ya kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari. Baik hadirin jamaah sekalian, terakhir saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita ya saling maafkan aja deh. Mohon maaf lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.